Oke ya, minggu lalu sudah menyimpulkan hasil survei Anda itu, ya kita belajar untuk mengetahui kehendak pengguna. Ya, apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, setelah kita bisa simpulkan bahwa pengguna itu pengen apa, bentuknya seperti apa, pakai bahasa pemrograman apa, tampilannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, berarti kita sudah punya gambaran bahwa orang ini pengen membuat apa. Jadi suatu kelompok yang kita survei itu membutuhkan apa. Jadi jangan sampai Anda membuat suatu program yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, maka akan sia-sia yang Anda buat. Oke kalau gratis. Gimana kalau program itu bayar? Sudah capek, udah orang bayar kamu, tapi kamu tidak menghasilkan program yang bermanfaat buat diri mereka gitu, tidak ada guna gitu. Bahasa kita tuh tidak ada guna program kamu itu. Nah, itu kan sayang ya. Nah, setelah Anda membuat kesimpulan dari analisa survei Anda, nah sekarang Anda merancang prototipe. Langkah selanjutnya adalah merancang prototipe. Ini bisa dilihat di topik nomor 7. Nah, coba kita saksikan dulu bagaimana prototipe. Ini salah satu contoh hasil karya mahasiswa, nggak tahu angkatan berapa nih, ya. Sebelum kamu. Jadi, prototipenya dibuat dengan sketsa. Ya. Jangan dulu langsung bikin coding, tapi buat dulu sketsa. Sketsa inilah yang akan kamu diskusikan kepada calon pengguna. Apakah sketsa yang sudah saya buat ini sudah benar? Kalau belum benar, bisa diperbaiki lagi sketsanya. Kalau langsung buat program, buat coding, mungkin sia-sia, sudah capek-capek bikin, mereka bukan buat seperti itu. Tapi kalau sketsa kan nggak capek, cuma nyeket-nyeket di kertas, satu malam selesai. Tapi kalau ngoding nggak selesai semalam. Dimas kalau buat coding, berapa lama lah ngoding? Tergantung kerumitannya, Pak. Ya misalnya program formulir untuk ujian nasional. Un. Nanti datanya Kalau manual orang masuk masing-masing, tapi kamu membuat formnya. Tapi bukan pakai Google Form. halaman form, Aplikasi nak ujian nasional. Jadi dia ngisi data, kakek dia ujian. Berapa lama itu? kalau satu halaman itu 1 hari sudah lebih dari cukup, Pak. Kalau ujian tak mungkin soal itu cuma sisa halaman, Bos. Banyak isi soal itu, Bos. Berapa lama, Dimas? 1 minggu itu sudah lebih dari cukup, Pak. Nah, seminggu. Nah, berarti kan jangan sampai Anda sudah bekerja seminggu, tahu-tahu minggu depan Anda kasihkan kepada orang lain, oh bukan ini yang kami maksud. Nah, itulah kenapa kita buat dulu prototype. Prototipenya bisa dengan pensil dan kertas. Nah, kita saksikan tayangan berikut ini ya. Ini contoh kakak tingkat kamu mungkin. Bisa jadi teman seangkatan kamu ini. Oh, maaf, sudah muncul belum? Maaf, belum ada Pak di tampilan Pak. Sebentar. Gimana cara nge-share-nya ya? Lupa saya. Nggak otomatis ya dia. Oh, gini. Oke. Ada belum di layar kamu? Ada, Pak. Pak. Udah, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ya lo, ngapa besarnya enggak baca akun? Sudahlah, jalan ke lah. Oke.
Nah, itu tadi contoh tugas kelompok ya. Jadi bagus gitu mahasiswanya ya. Ya kenapa saya tampilkan di materi ini? Berarti ini yang baik gitu ya, contoh yang baik bahwa mereka serius bikin itu. Saya nggak tahu proses ngedit video itu gimana, Pak. Kan sebenarnya saya lihat pasti nggak mungkin sebentar. Dia ngedit video itu pasti dia cukup waktu itu, karena saya lihat gambar tadi tek 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 ganti-ganti begitu kan. Nggak kelihatan tangan memindahkan gambar-gambar tadi, nggak kelihatan. Padahal gambar itu sebenarnya diletakkan, diambil, diletakkan, diambil, diletakkan, diambil. Itu sebenarnya panjang proses pembuatan videonya itu. Tapi kita lihat sudah halus sekali videonya ya, sudah bagus gitu ya. Nah, jadi ada hasil lah saya lihat. Nah, jadi begitulah nanti tugas Anda itu yang saya setujui, saya belum cek, belum sempat baca tuh tugas kamu tuh. Ya, jadi tugas yang kamu ajukan di awal itu kamu setelah merancang setelah kamu buat judulnya sudah saya setujui, nanti kamu survei dulu. Setelah kamu survei, kamu rancang prototipenya, ya. Nah, salah satu cara merancang prototipenya adalah seperti ini. Nah, itu ya. Nah, nanti kamu filmkan prototipe yang kamu rancang itu. Saya ini tolonglah siapa yang mengingatkan saya ya minggu depan ya. Jangan sehari sebelumnya, mungkin pas hari Minggu diingat ke Pak, yang tugas pertama kemarin yang judul-judul itu sudah disetujui belum Pak? Aku belum sempat baca nih. Nah, kalau kok tidak diingatkan aja aku lupa. Harus aku seleksi siapa yang diterima dengan tidak diterima pengajuan judul kemarin itu ya. Jadi minggu depan akan saya umumkan yang diterima dengan yang tidak diterima. Kalau nggak diterima berarti dia cari judul lain. Nah, jadi Anda minggu ketiga nanti bisa buat survei, minggu selanjutnya mungkin sudah buat prototipe. Setelah buat prototipe Anda disetujui oleh calon pengguna, Anda buat coding. Setelah coding Anda uji coba ke calon pengguna. Setelah diuji coba ke calon pengguna, kemudian Anda perbaiki kalau memang masih ada salah. Terus kalau sudah nggak ada salah lagi, diuji lagi, diperbaiki lagi, kemudian baru di launching atau dijalankan programnya untuk diaplikasikan. Nah, itu ya, nanti ingatkan saya hari Minggu depan ya, Pak, kita Selasa itu mau membahas judul-judul yang disetujui gitu. Nah, jadi saya suka lupa ya. Malum lah banyak gawe ini. Oke. Kalau kamu kan enggak kate gawe, cuman kuliah nih lah kan. Ada yang bekerja nggak di sini? Yang kuliah sambil bekerja ada nggak di sini? Kuliah sambil kerja? Ada, Pak. Hah? Ada? Kerjain proyek ada, Pak. Oh, ngerjain proyek. Nah, itu hebat uang tayo itu. Miliaran proyeknya itu setahu aku. Proyek nasional setahu kawan-kawan kamu tuh. Lah miliaran. Lo kok jengok laptopnya lebih mahal, handphonenya iPhone. Tidak ya? Kalau saya ini masih Xiaomi lah. Xiaomi masih. Xiaomi retak-retak lagi nah layarnya. Nah, ya. Kalau kawan-kawan kamu kok jengok pakai iPhone. Muhammad Rizky ini iPhone handphonenya. iPhone seri berapa Rizky? Ya. Indah Pak, HP buruk Pak. Iya merek apa HP kau? Samsung lama Pak. Oh, Samsung mahal Samsung di pojok Xiaomi itu harganya. Beli second Pak. Iya, beli dua bukan beli siko. Ya second itu dua ya. Berarti beli dua kau. Hebat beli dua. Bekas Pak, beli bekas Pak. Nah, kalau diketahui Furkon kau. Oke ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Masa prototipe ini menjadi tugas kamu nanti, tugas proyek pribadi kamu? Ada pertanyaan nggak masalah prototipe? Ada Pak. Nah, sebutkan namanya biar saya tahu. Saya nggak tahu namanya. Siapa namanya? Samuel Pak, sama Ben. Oh, Samuel. Mana Samuel? Oke, tar saya buka dulu. Samuel, Mas Samuel. Oke, Samuel, silakan Samuel. Mau nanya Pak, kalau ini kan tadi kan pakai prototipenya itu kan bentuknya kan pakai gambar kan Pak, digambar Ya. pakai tangan kan Pak. Kalau misalnya pakai aplikasi boleh nggak Pak? Aplikasi apa yang ada buat prototipe? Ada aplikasi khusus gitu Pak buat prototipe desain gitu. Coba kau Figma tampil nggak? ke di aku, mana bentuknya? Kalau contohnya ada contohnya. Biar aku baca buat pertimbangan. Di Di- komputer kau kan bisa di-share ke aku. Ini bisa di-share Ya, kan? Kalian bisa di-share kan? Oke Pak, Nah, multiple, silakan. Nah, coba share. Gimana? bentar.
Nah, cak mana bentuknya tuh? Siapa tahu lebih bagus dari punya aku. Tapi yang tutup dulu video-video yang kau tonton semalam tuh. Ketahuan kau tuh. Iya Pak, gitu tuh Pak. Ini aplikasi apa namanya? Siapa namanya ini? Ini mungkin contohnya ini sih Pak. Ada Ini aplikasi ini coba ya. Oh, tapi ini untuk berbasis ini ya, berbasis Android ini. Android bisa, website juga bisa sih Pak. iPhone juga bisa untuk iPhone. iPhone juga bisa. Oh, ya baca berarti untuk iPhone kau ya. Enggak. Oke, coba tampilkan. Kalau begini aja saya belum ngerti. Coba lihat contohnya mana yang sudah jadi. Coba tampilkan. Bentar. Lagi loading. Oh, berat ya? Berat itu ya? Enggak sih, enggak berat Pak. Jadi ini aplikasi apa hasil program Android? ini masih prototipe sih Pak, Prototype ya? dalam bentuk desain. Desain satu-satu. Coba. Lanjut Sam, prototipe Sam. Iya nih Pak. Ya, Saya lihat sudah seperti hasil dari Android ya. iya, udah mirip hasil sih. Cuma ini prototipe sih Pak, bisa diganti-ganti. Bukan harus di coding maksud saya. Saya tuh jangan sampai Anda tuh ngoding dulu. Enggak, Ini ada ini enggak coding di nggak di coding. sini? Enggak ada coding, Pak. Cuma naruh gambar bae ya. Iya. Ini gambarnya satu-satu. Ya coba ya boleh lah kalau sudah bisa seperti ini nggak apa-apa. Saya tuh begini ya, syaratnya itu bukan ngoding. Anda tuh memang murni itu menggambar gitu ya, atau meletak-letakkan gambar, nyeket-nyeket gitu ya. Belum ngoding, kita belum main coding. Coding itu sudah tahap kesekian itu, sudah tahap kesekian. Jadi Anda tuh baru ngerancang-rancang mentah apa ya. Nah, kalau Anda sudah masuk ke coding, itu berarti sudah tahap keberapa dari model konsep yang kemarin. Nah, tuh, saya pengen Anda tuh belum main di coding. Kalau ini belum main di coding nggak apa-apa. Siapa nama tadi? Enggak sih, Pak. Ini paling cuma tarik-tarik di sini kayak. Ya, tapi kalau belum main di coding nggak apa-apa Samuel. Nah, jangan kalau dia sudah main di coding jangan Samuel ya. Iya, Pak. Kalau udah dekati coding nggak apa-apa. Karena kita belum disuruh dulu coding. Sama seperti main sepeda. Belajar main sepeda tuh kan nggak langsung ngangkat ban kan, nggak langsung ngebut. Nah, terutama ngendeng sepeda dulu. Apa sepeda digendeng atau digendeng ya, ditarik sampai di samping gitu ya. Terus dinaikkan, kaki sebelah masih di tanah, digayung sekali ceklek. Itu saya belajar sepeda seperti itu loh. Apa ada yang langsung naik sepeda dulu langsung berjalan? Ayo, wah, ada yang jangan enggak bisa bersepeda anak-anak sekarang. Lahir langsung pakai mobil, dia langsung diajarin wong tuanya pakai mobil ya. Percaya nggak kamu? Ada orang bisa bermobil tapi nggak bisa bersepeda. Percaya nggak? Percaya Pak. Percaya, karena dia tidak pernah diajari sepeda oleh wong tuanya, atau dia tidak pernah punya keinginan belajar bersepeda. Nah, wong tuanya kan mampu, langsung dibelikan mobil pas SMP. Jadi SMP sudah pacak bermobil, seperti Muhammad siapa ini? Yang 034 ini siapa namanya? Muhammad apa nih? Ya, Muhammad apa namanya? Rizky ya? Oke, boleh. Siapa nama tadi? Samuel ya? Samuel, oke, boleh Samuel, silakan yang pakai main Samuel. Ketika tidak memakai coding saya terima Samuel. Tapi kalau sudah masuk ke coding, wah itu sudah step kesekian Samuel. Oke. Cukup Samuel, ada yang mau ditunjukkan lagi Samuel? Yang lain? Ada. Ramat ini gimana? Hah? Samuel pakai apa ya? Samuel, kamu pakai apa nih? Pakai aplikasi apa? Windows bukan? Di laptop kau? Bukan sih, Pak. Pakai apa? Linux ya? Pakai MacBook. Apa? Pakai MacBook. Apple, pantesan tuh aku bingung. Aku juga lain dengan tampilan laptop aku. Pakai Apple loh. Yang kayo nih yang Samuel nih. Salut aku. Boleh lah. Pantesan kau cak Bill Gates muka kau nih. Ada Bill Gates ya ini ya? Tapi bukan Apple. Siapa yang punya Apple? Siapa Samuel yang punya Apple? Steve Jobs, Pak. Steve Jobs ya, mirip Steve Jobs kau nih. Cuma tak berewokan, Bay. Kalau Steve Jobs itu berewokan. Kalau kau berewokan dikit, Steve Jobs kau. Oke, ada usul yang lain enggak? Selain Samuel, bagus, saya terima. Boleh pakai pakai aplikasi apa namanya tadi? Samuel, aplikasi apa?
Figma, Pak. Sigma, Figma. Figma. Ya. Oke, kalau di Ya. Windows apa namanya? Sama, Pak, Figma juga. Figma. Oke, silakan kalau pakai Figma boleh ya. Nanti kalau ya, oke, yang lain siapa? Ada saran yang lain? Ada apa? Ada usul yang lain? Silakan. Atau tidak ngerti yang aku maksud sakit itu gawi kamu seperti apa? Nah, bingung ini. Kalau dia beda tidak tahu nak digawi kenapa, nak bertanya apa? Kalau Samuel saya lihat sudah ngerti dia bahwa saya itu akan membuat rancangan seperti ini. Nah, cuman medianya bukan kertas. Samuel tadi medianya Figma, sudah ada alat bantunya gitu. Ya. Nah, kalau yang lain silakan ada usul. Sebutkan namanya. Ayo, Pak. Purkon. Mau nanya apa, Purkon? Kalau di Windows tuh ada aplikasi, Pak, Adobe XD. Coba kau tampil. Cak mana bentuknya? Bentar, Ya, Pak. buat pertimbangan. Kalau Figma tadi bagus, kalau tidak ada coding, oke. Nah, kau gimana yang punya kau? Doraemon ini, kamar Doraemon ini. Mana itunya tempat yang sorokan itu di sana ya, sorokan baca masuk ke dunia lain itu ya. Silakan, mana contohnya? Ya, lagi loading, Pak. Oh, makanya kau beli MacBook cepet. Kalau MacBook tadi langsung muncul dia cekrek. Kalau pakai Windows lambat. Itulah bedanya Apple dengan bukan Apple tuh. Apalagi Asus ya punya aku ini. Lambat aku Asus. Mana? Sudah muncul? Belum, Pak. Gitu. Bukanlah terbuka belum di komputer kau? Buka dulu di komputer kau baru sharing. Ya, Belum terbuka, Pak. Lagi loading. Lagi loading. Oh, masih bagus yang tadi, masih bagus program tadi ringan. Kalau ini berat ya programnya. Kalau ada yang lain silakan siap-siap, mungkin bisa ditampilkan. Biar saya bisa pertimbangkan diterima atau tidak yang cara yang kamu buat. Ya. Coba yang mana contohnya? Nggak ada demonya ya sini ya? Ada, Pak. Coba. Coba. Nah, ini Sama baca tadi mungkin, tapi dia lebih ini ya. ada satu lagi sih, Pak, di web tapi, Pak. Yang ada di komputer kau dulu Bella. Oh iya. Sabar lah. Nah, ini jatah kalau uang di jalan- yang pakai web tuh. Ya. Ini apa garis-garis itu ya? Ada garis-garis itu kenapa? Ada garis-garis Ini- biru. untuk grid, Pak. Jadi pas tata letaknya bisa diatur lebih. Kamu yang merancang kaos Nyenyes ini ya? Jawabannya. Purkon. Apa, Pak? Purkon yang merancang kaos Nyenyes. Bukan, Pak. Kok ada itu kaos Nyenyes? Tidak. Itu cuma contoh produk ya, Pak. Dari siapa ini? Buatan siapa ini? Apa? Pekerjaan siapa ini? Ini buatan dewek, Pak. Tapi asetnya ngambil dari internet tuh lah, Pak. Gambar-gambarnya Oh dari. ya. Kalau kamu sudah perancang kaos Nyenyes, wah saya salut dengan kamu. Sudah punya Belum. baru ini. Ini berbasis web kayaknya, bukan yang berbasis Android ya ini. Iya, Pak. Ini basis. Tapi bisa disesuaikan, Pak. Nah, ada nggak Ukurannya. yang contoh berbasis Androidnya? Bentar. iPhone ya. Nah, baru masuk di sini, Pak. Tapi belum ada kalau contoh template Ya, yang ya, tapi kita manual kan, klik paste kan, bukan ngoding kan? Bener nggak, Iya. Purkon? Bener Iya, ya? Pak.
Ya, kalau Iya. nggak ngoding nggak apa-apa Purkon. Tapi kalau kamu ngoding Purkon itu sudah tahap yang lain Purkon. Jadi belum ada coding ya. Benar Belum. Purkonnya? Lebih ke logiknya Pak ya, Pak. Misal kita Ya. pencet yang apa keluarnya kemana. Ya memang itu, memang prototipe seperti itu. Jadi dia memilih sesuatu, nanti cabut gambar yang lama, pasang gambar yang baru. Tapi manual, kalau yang contoh saya tadi kan gerakannya pakai tangan. Kalau ini sudah bermain di aplikasi, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi bukan berbasis web, tugas saya kan berbasis Android. Ya. Jadi kamu harus bisa merancang yang berbasis Android ya. Kalau ini memang tidak ada coding. Yang lain ada nggak usul yang lain? Jadi apa nama program ini, Robani? Adobe XD Pak. Adobe XD. XD, oke. Tadi pakai apa? Pixma ya, boleh. Pakai XD boleh. Yang lain silakan yang lain. Ada program lain nggak? Itu Pakai ada 8 pesan belum kau baca itu di WhatsApp kau tuh. Iya Pak. Ada satu lagi Pak sebenarnya Pak. Tunjuk, Dia, Pak, tunjuk. tapi Kalau satu lagi, lebih sederhana Pak dia Pak. ya coba tampil ke. Saya mau lihat mana. Mana? Ini berbasis web ini. Iya Pak. Oh, tugas akhir. Ayo. Kok tugas akhir? Oke Pak. Nah, Ini Pak. di komputer kita ya? Kok bisa buka komputer kita ya tadi ya? Nah, kalau ini lebih sederhana Pak dia Pak. Kayaknya lebih bagus yang ini, lebih bagus yang ini dibandingkan yang tadi. Ini lebih enak buatnya kan? Ini lebih simpel Pak, tinggal Iya, masuk simpel saya lihat. Karena kita kan ya yang mudah-mudah saja dulu gitu. Karena ini baru sketsa gitu kan. Ya boleh. Ini buatan siapa ini? Contohnya. Aku Pak buatnya. Nah, ini kerjaan apa kemarin? Tidak, ini untuk IMK nih loh Pak. Oh. Tapi ini belum ngoding ya? Belum Pak. Ya, boleh, makin ini boleh. Tapi ini harus terhubung ke internet pas ada ngerancang ya. Iya Pak. Bukan tersimpan di komputer kita hasilnya. Tidak. Bisa disimpan Pak. Bisa kan mati gitu kalau nak terhubung ke internet terus. Pas ngerancangnya mungkin, tapi pas datanya kan harus ada di komputer kita lagi. Nanti kita mau punya arsipnya kan. Iya Pak. Nanti yang kamu kumpulkan filenya bukan link internetnya. Mati aku nak nyingok link internetnya. Tadi aku juga nak login pula, ngeri aku. Ya boleh, makanya ini boleh. Apa nama ini programnya nih? Whimsical Pak. Oh, Whimsical ya. Oh, Whimsical itu sepeda ya. Whimcycle. Iya. Iya sepeda nih, merek sepeda nih. Whimcycle. Ya boleh, ini boleh. Boleh. Silakan, makin sudah ada 3 alternatif ini cara membuat 4 dengan yang sketsa tangan. Jadi sudah ada 4. Ya, bisa pakai sketsa tangan, bisa pakai yang XD apa tadi? Pixma, XD sama Whimsical ini. Ya. Nah, yang lain juga boleh. Kalau ada yang lain, ada usul lagi lah yang lain. Mau pakai apa? Silakan. Pakai Mokus, Ada Pak. Pak. Nah, siapa? Nurul, coba Nurul ya. Mau pakai apa? Pakai Mokus, Pak. Nah, coba tunjukkan. Ini yang project bentukan prototipenya, Pak. Ya coba. Gimana? Kecilkan dikit tampilan, jangan 100% besarnya. Gambarnya kurang full dari ketinggalan, masih terpotong.
Enak sekarang sudah banyak alat bantu ya. Kalau zaman dulu pakai tangan, sekarang sudah ada alat-alat bantu untuk merancang. Sudah mudah berarti kan. Jadi kerasa kalau tugasnya dalam waktu 1 minggu selesai galau ya. Dari merancang, prototipe sampai coding ya. Udah tampil, Pak. Belum tampil, belum kau share. Kau share dulu. Kau buka, terus baru kau sharing. Tadi belum kau share. Ya, kalau Benedict itu Samuel Benedict tuh di kiri Pak ya program yang dibuat nih. Seminggu selesai pasti dibuat oleh Samuel. Laptopnya ini apa Mac, Apple, cepet programnya. Apakah sudah tampil, Pak? Nah, kecilkan sedikit tampilannya coba, jangan 100%. Ada panas 100, nah kecilkan lagi. Nah, oke, begini bentuknya. Coba halaman yang lain, contoh halaman yang lain. Halaman lain ini untuk tampilan profil. Ini sebenarnya proyek lomba kemarin, Pak, dengan Septa. Nah, coba. Nah, Tapi ini tidak ada coding ya? Siapa namanya? Nurul ya, nggak ada coding ini ya, cuma gambar-gambar yang kita cut paste baik kan? Iya, Pak. Oke, boleh. Ini DGI APT ini download dari internet atau harus online? Dari aplikasi, Pak. Ya, berarti kita download dulu, kita install di komputer kita ya? Iya, Pak. Oke, boleh. Silakan pakai ini juga. Sudah 5 alternatif ya, lah banyak. Siapa lagi yang lain? Ada, Pak. Silakan. Siapa namanya? Septa, Pak. Ya, silakan Septa. Lama udah ketemu Septa nih. Ini, Pak. Semester saya belum ketemu Septa nih. Baru ketemu hari ini ya ketemu Septa. Oke, Septa gimana Septa? Nah, kecilkan dikit tampilan terlalu besar. Biar enak ngelihatnya. Oke, ini apa namanya? Ini online ya, harus terhubung ke internet pada saat buat ini ya. Halo Septa? Iya, Pak. Harus Ini terhubung ke internet. ya, nggak bisa di-download di aplikasinya, diinstal di komputer kita, nggak bisa ya? Sejauh ini belum, Pak. Baru yang saya tahu harus connect ke internet. Baru kalau sudah Sama dibuat seperti baru yang bisa punya kita download. Purkon tadi ya, ada yang bisa terhubung ke internet. Oke, ini buatan siapa ya? Apanya, Pak? Negara mana yang bikin ini? Apa punya budak Indonesia nih lah yang bikin ini? Aplikasi ini. Kurang tahu, Pak. Tahu ya? Wih, hebat nih. Aku kreatif orang sekarang sudah bisa bikin seperti ini. Oke, coba contohnya selain ini apa lagi contohnya coba. Tampilkan layar yang lain. Kok baru ini aja gambarnya? Enggak ada yang sudah pernah kamu buat? Ada contoh yang sudah pernah kamu buat? Belum ada, Pak, kalau di sana, Pak. Tadi baru di mock-up yang ditampilin Nurul tuh sudah pernah, Pak. Kalau itu belum. Oh ya. Tapi itu tadi tidak pakai coding kan? Yang Septa tampilkan tadi cukup cut paste dari gambar atau diketik aja kan? Tidak ada coding. Jadi kita belum bermain di coding ini. Jangan dulu main di coding. Ya, kita baru main ke menyusun seni. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah seni. Bagaimana Anda mempunyai jiwa seni sehingga orang itu bisa mengerti dan mau menggunakan aplikasi yang kamu buat. Tapi belum ada coding di situ, baru gambar-gambar baik, baru apa? Sketsa baik. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi di sini lebih menampilkan ke desain, seni desain. Bagaimana Anda mendesain? Mendesain apa? Bukan mendesain coding, tapi mendesain tampilan. Jadi ini baru lebih ke seni sebenarnya, lebih ke jiwa seni. Jadi bagaimana mendesain tampilan agar tampilan yang dibuat itu bisa dimengerti orang, maksudnya apa, dan orang tertarik menggunakan program yang Anda buat. Nah, KG baru diterjemahkan di coding. Itu langkah kesekian. Ya. Langkah yang akan datang itu adalah membuat desain dulu dalam bentuk ya tampilan, desain tampilan desain antarmuka tampilannya. Itu intinya. Jadi silakan yang pakai Septa boleh, pakai cara Samuel boleh, cara Purkon boleh, cara Nurul boleh, cara saya juga boleh.
Ya, yang penting bisa Anda demokan ke saya nanti. Hasilnya itu bisa ditampilkan ke saya. Ya. Nah. Itu nanti outputnya dikumpulkan di e-learning atau nanti ditampilkan saat nge-Zoom, Pak? Nanti saya buat ini aja lah. Kalau yang di luar kota mungkin dia presentasi pakai Zoom. Tapi kalau yang mau cepat, ketemu saya langsung aja. Ya, di Indonesia. Saya di Indonesia sampai akhir tahun ini, insya Allah masih di Indonesia. Ditemuin aja saya ya. Nah, kalau yang Pak, aku sudah selesai Pak, misalnya proyek aku Pak. Nah cepet kan? Nah kamu nemuin aku baik. Nanti janjian aja lah di provinsi mana kita ketemu. Saya insya Allah masih di Indonesia lah sampai akhir tahun ini ya. Nah, tapi kalau yang lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, ya dia mungkin pakai Zoom. Tapi berarti kan nunggu pertemuan kesekian, misalnya kan nanti ada pertemuan khusus untuk presentasi tugas. Nah, ya. Kalau enggak ya yang nak cepet ya dia mungkin enggak usah nunggu hari Selasa kesekian, dia baca temui aku kapan baik. Bawa laptopnya, kalau dia bawa rancangannya, temui saya untuk menampilkan hasilnya. Tapi itu setelah tugas kamu saya setujui dulu. Kalau sekarang kan tugasnya belum saya setujui. Nanti setelah tugasnya saya setujui dulu, ya. Oke, jadi nanti ada 2 cara. Yang tinggal di Palembang bisa ketemu saya. Yang tidak mau ketemu saya, misalnya dia lagi di luar kota atau di luar negeri, ya nanti nunggu pertemuan pas kuliah pakai Zoom, pakai presentasi online, ya. Tuh. Jadi project itu step by step, ya. Nanti presentasi tentang analisis survei, presentasi tentang rancangan, presentasi tentang prototype, ya, presentasi tentang hasil pengujian dari pengguna, presentasi tentang produk akhir. Jadi produk akhirnya itu memang ada hasil yang bisa kita tampilkan. Jadi kuliah ini adalah ujiannya adalah hasil program berbasis Android yang bisa kamu hasilkan. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Paham ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Ini memang belum aku suruh tugas ini, tapi Anda harus siap-siap gitu, ya. Nanti kalau ada tugas, ya enggak pening gitu ya, enggak pening lagi. Ya, kalau yang hobi gambar, saya hobi melukis. Jadi kalau saya lebih sedang pakai tangan karena saya orangnya pelukis gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau yang kayak Samuel tadi kan dia hobi main game, saya lihat. Nah, dia senang pakai komputer bikin, dia hobi main game. Ya, Samuel. Benar Samuel? Iya. Kelihatan tuh dari gayanya tuh, Samuel ini kayaknya gamer ini. Laptopnya mahal soalnya. Oke, yang lain? Nggak ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Nurul, Pak. Nurul lagi. Oh, Nurul lagi. Oke, silakan. Kalau minggu depan itu jadwal di e-learning tanggal 28 UTS, Pak ya. UTS ya? Alhamdulillah untuk kau. Untung kau ingat ke aku lupa. Oke, silakan. Gimana? Apa namanya? Jadi untuk tugasnya tuh berarti ACC judul minggu depan juga sekalian dengan UTS, Pak ya. Yo, berarti oke ya. UTS minggu depan. Jadi 1 jam selesai, buat apa lah ya. Kaget lah. Pokoknya nanti ada soal yang berhubungan dengan tugas masing-masing. Kira-kira 1 jam bisa selesai kamu gawe itu. Soalnya mengarang. Ya, tidak ada coding. Soalnya pokoknya menulis. Mau nulis cerita yang berhubungan dengan tugas kamu, 1 jam selesai. Nah, pokoknya tapi belum sampai ke coding gitu. Ya, belum sampai ke coding. Pokoknya main pena dan kertas ibaratnya, belum sampai ke coding. Ya. Main pena dan kertas. Kayak diputu be hasilnya. Gambarnya dikirim, dikumpul ke learning. Untung nggak ingatkan, alhamdulillah. Makasih sudah diingatkan. Aku nggak lupa soalnya. Soalnya siapkan pena dan kertas, pensil dan kertas. Soalnya adalah
menulis dan menggambar. Nah, itu ya sebagai apa? Sebagai tebak-tebakan kamu, soalnya menulis dan menggambar. Siapkan pena dan kertas atau pensil dan kertas, menulis dan gambar, nanti hasilnya difoto, dikirim ke e-learning. Nah, itu nah. Itu ya. Nah, pikir kelapa dia menulis dan menggambar, siapkan pena dan kertas, pensil dan kertas, hasilnya dikumpul ke e-learning, waktunya 1 jam. Oke, yang lain silakan, yang lain. Silakan. Nggak ingat aku kalau ada UTS. Oh ya, alhamdulillah. Oke, cukup? Cukup ya? Ini ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya? Ya. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa sampai di sini dulu kuliah kita hari ini, ya. Dan saya harap Anda belajar tadi, nah, belajar sama Samuel, belajar sama Nurul, belajar sama Purkon, belajar sama Septa, ya. Cak Manung gunain program yang mereka demokan tadi, ya kan? Saya lihat enak kalau sudah ada program itu kan mudah ngerancangnya kan, tinggal cut paste, dan bentuknya mudah itu. Mungkin 1 malam selesai ngerjakan perancangan itu. Nah, belajarlah sama kawan-kawan yang pacak tadi, ya. Jangan nggak gaul gitu ya. Ya, jangan Anda kurang gaul. Jadi mintalah Anda tuh bergaul gitu. Jadi kenapa saya minta berkelompok? Ya, itu salah satu hikmahnya Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Nah, ini saya cerita ini. Nah, saya hapus dulu, stop dulu rekodnya.